Doribun yang memukul, mandorubun yang dipukul, duriba yudrobu. Fataha sudah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah, la taftah jangan buka, fathan pembukaan, fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka, futiha yuftahu. Sami'a sudah mendengar, yasma'u sedang mendengar, isma' dengarlah, la tasma' jangan dengar, sam'an pendengaran, sami'un yang mendengar, masmun yang didengar, sumi'a yusma'u, allama sudah mengajar, yu'allimu mengajar, alim ajarlah, la tu'alim jangan ajar, aliman pengajaran, alimun yang mengajar, mu'allamun yang diajar, ulima yu'allamu. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak, ifsadan perusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, ufsida ayufsadu, qatala sudah berperang, yuqatilu sedang berperang, qatil berperanglah, la tuqatil jangan berperang, qitalan peperangan, muqatilun yang berperang, muqatalun yang diperang, qutila yuqatalu, tadabbara sudah merenungi, ya tadabbaru sedang merenungi, tadabbar renungilah, la tatadabbar jangan renungi, tadabburan perenungan, tadabbirun yang merenungi, mutadabbarun yang direnungi, tudub yutadabbaru, ikhtalafa sudah berselisih, yakhtalifu sedang berselisih, ikhtalif berselisihlah, la takhtalif jangan berselisih, lafan lisihan, mukhtalifun yang berselisih, mukhtalafun yang diselisih, ukhtulifa yukhtalafu, istaghfara sudah meminta ampun, yastaghfiru
sedang minta ampun. Istaghfir, minta ampun la tastaghfir, jangan minta ampun. Istighfaron, permintaan ampunan. Mustaghfirun, yang meminta ampunan. Mustaghfarun, yang diminta. Mustaghfira yustaghfaru. Radda sudah menolak, ya runtuh sedang menolak. Urdud tolaklah, la tardud, jangan tolak. Raddan penolakan, raddun yang menolak. Mardudun yang ditolak. Roda yuradu. Qarra sudah menipu, ya ghirru sedang menipu. Ighrir tipulah, la taghrir jangan menipu. Ghararan penipuan, gharun yang menipu. Maghrurun yang ditipu. Ghurra yugharru. Wado'a sudah meletakkan, ya do'u sedang meletakkan. Do' letakkanlah, la tado' jangan letakkan. Wado'an peletakan, wadi'un yang meletakkan. Maudu'un yang diletakkan. Wudi'a yudha'u. Wasofa sudah menyifati, yasifu sedang menyifati. Sif sifatilah, la tasif jangan sifati. Wasfan penyifatan, wasifun yang menyifati. Tausufun yang disifati. Wusifat tusafu. Allah sudah berkata, Yaqulu sedang berkata. Qul katakanlah, la takul jangan katakan. Qaulan perkataan. Qailun yang mengatakan. Maqulun yang dikatakan. Kila qalu. Khafa sudah takut, ya khafu sedang takut. Khaf takutlah, la takhaf jangan takut. Ketakutan, khaifun yang takut. Makhufun yang ditakuti. Yukhafu. Zada sudah menambah, yazidu sedang menambah. Zid tambahlah, la
jangan tambah ziyadatan penambahan zaidun yang menambah mazudun yang ditambah zidah yuzadu afa sudah memaafkan ya'fu sedang memaafkan fu'fu maafkanlah la ta'fu jangan maafkan afwan pemaafan afin yang memaafkan ma'fun yang dimaafkan ufiya yu'fa ada sudah menunjukkan Yahdi sedang menunjukkan Ihdi tunjukkanlah la tahdi jangan tunjukkan hidayatan penunjukan hadin yang menunjukkan Mahdiyun yang ditunjukkan Hudiya Yuhda Nasia sudah melupakan Yansa sedang melupakan Insa lupakanlah La tansa jangan lupakan Nisyanan pelupaan Nasi yang melupakan Mansiun yang dilupakan Nusia Yunsa Ahabba sudah mencintai Yuhibbu sedang mencintai Ahbib cintailah la tuhbib jangan cintai ihbaban penyintaan muhibbun yang mencintai muhabbun yang dicintai uhibba yuhabbub Ausola sudah menyampaikan Yusilu sedang menyampaikan Ausil sampaikanlah La tusil jangan sampaikan Isolan penyampaian Musilun yang menyampaikan Musalun yang disampaikan Usila yusalu Aqama sudah menegakkan Yuqimu sedang menegakkan Akim tegakkanlah La tuqim jangan tegakkan Iqamatan penegakan Muqimun yang menegakkan Muqamun yang ditegakkan Uqima yuqamu Zaka sudah mensucikan Zaki sedang mensucikan Zaki sucikanlah La tuzaki jangan sucikan Tazkiyatan penyucian Muzaki yang mensucikan
Muzaka yang yang disucikan. Zukiya yuzaka. Alqa sudah melempar. Yulki sedang melempar. Alki lemparlah. La tulki jangan lempar. Ilqaan pelemparan. Mulki yang melempar. Mulqa yang dilempar. Ulqiya yulqa. Hai. Terakhir kita sampai pola berapa? Tasrif nakis ya. Nakis ya, nakis 4 huruf ya. Iya. Halaman berapa? 104 berapa ya? 45. 145. 145. Terakhir 145, sekarang 146. Oh iya, udah selesai. Baik, kita langsung praktek. Sekarang Sudah lihat. selesai. Ah? Oh, habis ini yang tasrif pola nakis yang ini enggak di ini? Ada, masih ada, tapi insya Allah minggu depan aja, Bu. Oh, oke. Oke. Sekarang kita lanjut ayat berapa? 124. 124. Tuh. 125 sudah. 125 sudah, sekarang 126 ya? 126 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Oke, kita lihat ke depan semua. Kita latihan mandiri menerjemah. Wa apa artinya? Dan Id artinya ingatlah ketika. ketika. Ini kalau di awal ayat ya, ada ingatlah. Qala berkata Ibrahimu. Nabi Ibrahim. Kalau dirangkai artinya dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata. Jadi Nabi Ibrahim sebagai subjek atau objek? Subjek. Objek ya. Tandanya apa? Doma akhirnya. Robbi. Robbi Tuhan. Nah ini ada yang dibuang, Bu. Asalnya Robbi ada yaknya. Ya. Kalau Robbi kasro berarti ada yang dibuang. Tapi kalau Robu atau ya Robu berarti tidak ada yang dibuang. Robbi asalnya ada yaknya. Robbi ya aslinya wahai Tuhanku. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang dibuang yaitu ya, kemudian ya artinya wahai, kemudian ya setelah Robbi. Setelah Robu. Artinya saya. Ya Robbi berarti wahai Tuhanku. Ij'al. Apa artinya? Jadi. Ini perintah dari kata Jadi. ja'ala.
Ja'ala sudah menjadikan. Yaj'alu sedang menjadikan. Ij'al artinya iya. Berarti kan fi'il apa? Amar. Amr. Jadikanlah hadza ini baladan. Dan negeri. Negeri bagus. Ada surat Al-Balad. Artinya negeri, baladan. Negeri aminan. Yang aman. Ini dari kata apa? Amina, bagus. Amina ya'manu. Isim fa'ilnya aminun. Nah, ini fi'il yang artinya itu kata sifat. Amina artinya aman. Amina sudah aman. Ya'manu sedang aman. Iman amanlah. La ta'man jangan aman. Aminun yang aman. Ya, aminun isim fa'il yang aman. Baladan aminan artinya apa? Negeri yang aman. Coba kita rangkai dari Robbi. Robbi ja'al hadza baladan amina. Artinya? Wahai Tuhan, Jadikanlah negeri ini aman. Jadikanlah negeri ini atau tanah ini negeri yang aman. Maksudnya negeri di sini negeri apa? Mekah. Kok dibilang negeri ya Ustadz? Iya. Kalau negeri itu di dalam apa bahasa Arab dahulu itu maksudnya bukan negara apa namanya seperti negara Arab Saudi, tidak. Tapi seperti kawasan gitu, wilayah. Wilayah. Jadi tidak. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada istilah negara ya, tapi adanya wilayah gitu. Tapi istilah wilayah nggak ada ya Ustaz? Istilah wilayah itu nggak ada ya kalau dalam Arab ya? Di dalam bahasa Arab wilayah itu bisa apa namanya mantiqah. Mantiqah itu juga wilayah. Kalau provinsi muhafadzah gitu. Kalau kota Madinah. Gitu. Kalau kecamatan Hai. Kecamatan Hai. Kalau desa Qaryah. Gitu. Jadi Mekah itu masuknya apa, Ustadz? Dia harusnya kota Mekah ya? Ya, kota Mekah boleh. Atau wilayah gitu boleh. Wilayah Mekah. Karena di zaman dulu kan belum ada negara umum ya. Wa artinya dan urzuk. rezeki. Urzuk artinya apa? Berilah rizki. Dari kata rozako artinya memberi rizki. Rozako sudah memberi rizki. Yarzuku sedang memberi rizki. Urzuk beri rizki la tarzuk jangan beri rizki. Urzuk berarti fi'il apa? Amr. Dan berilah rizki ya ahlun ahlahu apa artinya? Penduduknya. Ahlahu di sini artinya penduduknya karena berkaitan dengan wilayah kan, berkaitan dengan negeri. Nah, selain penduduk, ahlahu, ahla artinya apa? Ya, ahla artinya keluarga. Wa ala alihi keluarga. Ahlul bait, keluarga rumah Rasulullah, ahlul bait gitu. Atau ahlun bisa juga artinya apa? Pakar, ahli, ahlul Quran. Ya, pakar Al-Quran ya, tergantung konteksnya. Kalau di sini karena berbicara tentang Mekah, tentang negeri, maka artinya
Dan berilah rizki kepada penduduknya. Ini akhirannya fathah ya, ahla. Berarti sebagai apa? Subjek atau objek? Objek. Objek. Bagus. Berilah penduduknya min. Dari as-samarat. Buah-buahan. Buah-buahan. Samarat jamak dari apa? Ini kan jamak nih. Samrotun. Samarat. Ya. Jamak apa namanya? Yang akhirnya alif ta. Mu'anasa salim. Bagus. Dan berilah penduduknya dari buah-buahan man. Ya, man yaitu orang yang ya, terutama orang yang amanah. Amanah beriman. Beriman. Bagus. Apa bedanya dengan amina? Kalau amina aman. Kalau amanah hanya panjang ya. Amana yu'minu amin. La tu'min. Imanan mu'minun. Artinya beriman. Minhum. Dari mereka. Billahi. Kepada Allah. Ya, dengan atau kepada Allah. Wal yaumil akhiri. Dan pada hari akhir. Ya, coba dari warzuk kita rangkai. Warzuk ahlahu minas samarat. Ya, coba 1, 2, 3. Dan berilah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan, yaitu kepada orang yang beriman dari mereka kepada Allah kepada Allah dan hari akhir. Qala berkata, siapa yang berkata? Allah. Allah. Qala Allah berkata atau dia berkata, waman dan siapa yang kafara kafir fa maka umatti'u matta'a yumatti'u apa artinya? Matta'a. Matta'a artinya menyenangkan, memberi kesenangan. Mata itu kesenangan. Matta'a sudah menyenangkan, yumatti'u sedang menyenangkan atau memberi nikmat boleh. Matta'a artinya memberi nikmat. Matta'a sudah memberi nikmat, yumatti'u sedang memberi nikmat. Mati' beri nikmatlah. Oke. Jadi umatti'u itu artinya apa? Aku beri nikmat. Tanda akunya apa? Ya, hamzah di depan ini artinya saya, anak. Maka saya beri nikmat, Allah beri nikmat. Hu. Apa artinya hu? Kepadanya, dia, kepada dia, yaitu orang kafir tadi. Qalilan. Sedikit. Jadi orang kafir Allah beri nikmat sedikit di dunia. Nah, tapi kan orang kafir kan banyak yang orang terkaya di dunia. Iya. Itu gimana? Iya, gimana tuh, Ustaz? Iya, saya nanya, Bu. Gimana? Nanya balik nanya. Kayaknya di dunia doang. Hanya diberi nikmat di dunia. Iya, artinya sebesar apapun nikmat di dunia itu adalah sebentar, nggak ada apa-apanya dibanding nikmat di akhirat. Iya, gitu. Jadi sedikit sebenarnya. Jadi jangan bersedih. Kita kalau di dunia nikmatnya sedikit, jangan bersedih. Karena nikmat yang hakiki yang utama di akhirat. Summa kemudian aku
Ittoro sudah memaksa. Yattoru sedang memaksa. Ya, darurat artinya apa? Ini satu akar kata dengan darurat. Darurat itu kondisi terpaksa, keterpaksaan. Daruratun. Dorro ya durru. Nah, kalau ini ittoro ya torru artinya memaksa. Atoru aku memaksa. Tanda akunya apa? A. Bagus. Ittoro ya torru, ya-nya diganti dengan A. Artinya A, aku. Hu. Ya. Nya, bagus. Dia. Kemudian aku memaksa dia ila adzabin nar. Apa artinya? Ke dalam, azab neraka. Bagus. Kepada azab neraka. Jadi nanti orang kafir diberi nikmat sedikit di dunia, setelah sudah mati Allah paksa dia masuk kepada ke azab neraka. Nauzubillahi min dzalik gitu. Ustadz, kenapa orang kafir ini nggak diberi tanda jamak ya? Maksudnya aku beri mereka kesenangan dan aku akan paksa mereka karena kan ini di sini pakai man ini umum, Bu. Man ini bisa jama, bisa tunggal. Ya, man ini umum bisa jama, bisa tunggal. Tapi walaupun tunggal, tapi maksudnya adalah banyak, mencakup semuanya. Kayak kalau kita ngomong kata umum tunggal tapi dia mencakup semuanya. Ya. Contohnya, apel adalah buah yang manis. Apel itu kan kata tunggal tapi mencakup seluruh apel, mewakili gitu. Nah, itu man. Man itu kata tunggal tapi dia itu umum. Man itu tunggal tapi umum. Iya, seperti kata bunga, apel, ya. Manusia itu kan kata tunggal tapi umum gitu. Ustaz, kalau polanya itu kalau tahu itu bahwa dia mengacu ke Allah, itu bahwa Allah yang berkata. Oh iya, konteksnya. Kalau dia ini kola, dia konteksnya. Setelahnya lihat namanya siyakul kalam, siyaknya. Siyak kalamnya atau konteks kalimatnya seperti apa. Nah, setelahnya itu dan barang siapa yang kafir maka aku beri nikmat sedikit. Kira-kira yang memberi nikmat itu Allah atau manusia? Allah. Maka di sini kolanya adalah Allah. Iya. Ini kan kalau yang kola di atas siapa ini? Ya, itu ada jelas sebenarnya. Ya, karena ada Ibrahim ini jelas ya disebutkan. Tapi kalau setelahnya ini kira-kira siapa? Jadi ya lihat konteks kalimatnya, Pak. Ya. Konteks kalimatnya setelahnya siapa nih? Dan barang siapa yang kafir maka aku beri nikmat. Yang memberi nikmat kan Allah. Berarti yang kola adalah Allah. Wa bisa seburuk-buruknya, iya, alangkah buruk. Al-masir tempat kembali, tempat kembali. Al-masir dan seburuk-buruknya tempat kembali. Maksudnya neraka. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Karena tempat kembali kan ada dua, surga atau neraka. Yang terburuk adalah neraka. Ustaz, tadi waktu menjelaskan mengenai penduduk, tadi Ustaz bilang tandanya jamak itu domah apa fathah ya? Domah kalau subjek. Domah ya? Tanda subjek domah, tanda objek fathah. Subjek domah, Oke. Iya. Kalau ahlahu ini kan akhirnya kan lam, bukan hunya ya. Hunya ini udah kata lain ini. Ahlahu. Hunya kepada penduduknya ya. Iya, kepada baladan. Hunya kepada baladan. Baladan. Oke. Wa idh dan ketika qala berkata
Ibrahimu Ibrahim. Rabbi wahai Tuhanku. Ij'al jadikanlah hadza ini baladan negeri aminan yang aman, warzuk dan berilah rizki ahlahu penduduknya min dari as-samarati buah-buahan man orang yang amana beriman minhum dari mereka billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Qala dia berkata waman dan barang siapa kafara kafir fa maka umati'u aku beri nikmat dia qalilan sedikit summa kemudian atarru aku memaksa dia ila kepada azabi azab annari neraka wa dan bi'ta seburuk-buruknya al-masiru tempat kembali. Ya. Silakan yang mau nyoba. Boleh Ustaz. Ya, Pak Arif silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika qala berkata Nabi Ibrahim, Rabbi Tuhanku, Rabbi Tuhanku jadikanlah, wahai Tuhanku jadikanlah hadza ini baladan negeri negeri aman, warzuk dan berikanlah rezeki ahlahu penduduknya mina dari samarati buah-buahan man siapa yang amanah beriman minhum dari mereka billahi kepada Allah wal yaumil kepada dan hari akhir yaumil akhir dan hari akhir. Qala dia berkata waman dan siapa yang kafir fa ummatiuhu maka tadi apa ummatiuhu Mana? Aku beri nikmat kepadanya ya. Qalila sedikit. Summa kemudian at-torru itu apa? Paksa ya. Aku paksa. Kemudian aku paksa dia ila kepada azab neraka dan bisa buruk masir tempat kembali. Mumtaz. Pak Arif. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa artinya dan ingatlah ketika yarfa'u ya plus mengangkat bagus. Mengangkat. Dari kata apa? Rofa. Iya, rofa'a bagus. Rofa'a sudah mengangkat. Yarfa'u sedang mengangkat.
Irfa angkatlah, la tarfa jangan angkat, raf'an pengangkatan, rafi'un yang mengangkat, marfu'un yang diangkat, rufi'a yurfa'u. Iya. Ada yang namanya rofi'i. Nah, rofi'i itu dari kata ini. Nah, artinya orang yang mengangkat rofi'i. Ada nggak? Rafiq itu yang penyanyi itu. Rafiq Oh, itu. kalau itu pakai kof, rofako. Oh, Nah, lain kalau lagi itu pakai ya? ain. Kalau ini rofi'i, Pak Rofi'i. Ada nggak Pak Rofi'i? Itu dari kata rofa'a, mengangkat. Dan ingatlah ketika mengangkat. Ya, asalnya dia mengangkat ya. Cuma disebutkan subjeknya. Ibrahimu akhirannya apa? Doma. Akhirannya doma berarti sebagai apa? Subjek. Cek. Al-qawaida. Apa artinya qawaid? Enggak tahu. Kaidah. kaidah dasar. Kaidah itu dasar, bagus. Nah, qawaid ini zamannya. Qawaid berarti dasar atau pondasi-pondasi. Pondasi atau dasar. Minal baiti. Dari rumah. Bait di sini maksudnya apa? Baitullah atau Ka'bah. Wa id yarfa'u. Coba dirangkai. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat dasar-dasar dari Baitullah. Nah, dari Baitullah atau pondasi-pondasi dari Baitullah. Wa Ismailu. Dan Nabi Ismail. Ini sebagai apa Nabi Ismail? Sebagai subjek. Subjek juga. Berarti yang mengangkat nggak cuma Nabi Ibrahim, tapi juga Nabi Ismail. Jadi ceritanya kan Nabi Ibrahim sedang membuat dasar-dasar Ka'bah. Yang bikin bangun Ka'bah pertama kali kan Nabi Ibrahim. Dibantu siapa? Anaknya yaitu Nabi Ismail. Rabbana. Wahai Tuhan kami. Nah ini kalau Robba ini sering ada yang dibuang. Asalnya ya Rabbana. Wahai Tuhan kami. Taqabbal. Terimalah. Taqabbala sudah menerima. Ya taqabbalu sedang menerima. Taqabbal. Terimalah. La taqabbal. Jangan terima. Ini polanya itu tafa'ala. Seperti tadabbaro ya. Kalau akar katanya 3 huruf, akar katanya atau kata dasarnya 3 huruf, yaitu apa? Qabala, bagus. Atau qabila. Qabul. Artinya sama, menerima. Ijab qabul. Qabul artinya menerima. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Qabul, mengabulkan ya Allah. Itu ya, mengabulkan atau menerima. Kalau doa dikabulkan berarti diterima. Qabiltu, aku terima. Nikahaha, nikahnya dia. Wa tazwijaha, dan perkawinannya dia. Bil mahri, dengan mahar al-madhkur yang telah disebutkan. Tadi ininya apa Ustaz? Takobala ya? Takobal. Ya, fi'il madinya taqobala. Taqobala. Iya, seperti tadabbaro. Polanya tafa'ala. Taqobbal berarti fi'il apa? Fi'il madi atau amr atau mudhari? Amar. Fi'il amr, bagus. Minna. Dari kami. Dari kami. Maksudnya
amal dari kami. Ya Rabbana taqabbal minna, artinya apa? Ya Rabb kami, terima Ya Rabb kami, terimalah dari amal dari kami. Ya, jadi mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan membangun Ka'bah itu kan atas perintah Allah. Nah, ketika menyelesaikan pembangunannya, perintahnya Allah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta agar Allah terima ini amal solehnya. Kita bikin masjid juga sama. Kita berdoa, ya Allah taqabbal minna. Semoga masjid ini diterima oleh Allah. Emang ada orang yang bangun masjid nggak diterima? Ada. Masjid Diror ada di zaman Nabi, itu Masjid Diror. Orang munafik bikin masjid namanya Masjid Diror karena tujuannya untuk memecah belah umat. Juga ada Ustaz. Zaman dulu udah ada. Jadi zaman sekarang juga ada. Innaka. Ya anta. Engkau as-sami'. Maha mendengar. Dari kata apa? Sami'un. Sami'a. 3 hurufnya sami'a. Huruf tambahannya huruf apa? Iya. Ya. Al-alim. Mengetahui, asalnya dari kata alima. Alim, huruf tambahannya huruf ya fa'il, ikut pola fa'il. Ini namanya sighat mubalaghah, melebih-lebihkan. Ya. Alim artinya sangat berilmu, ya. Kalau ilmunya manusia kan biasa saja. Alim pakainya isim fa'il, kalau manusia isim fa'il. Alim gitu. Alim, kalau ini alim artinya apa? Orang yang berilmu. Orang yang mengetahui. Kalau ini sami'a, sami', orang yang mendengar. Ini kalau ini manusia ini. Tapi kalau Allah sami', alim, sangat maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau Allah mendengar isi hati kita, kalau kita nggak bisa mendengar isi hati orang. Nah, walaupun kita bisa mendengar, tapi terbatas pendengaran kita. Wa'id, ya silakan. Ustaz, ini di sini ada inaka, kemudian anta. Jadi pokoknya 2 kali ya Ustaz? Iya, penegasan Bu. Kalau ada pengulangan, itu salah satu fungsinya untuk menegaskan. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Gitu. Oke, coba saya bacakan. Wa idh, dan ketika yarfa'u mengangkat Ibrahim al-qawaida, dasar-dasar, pondasi-pondasi, min dari al-baiti, baitullah atau Ka'bah, wa Ismailu, dan Ismail. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami, innaka, sungguh engkau, anta, engkau, as-sami'u, maha melihat, al-alimu, maha mengetahui. Oke, silakan. Ustadz, ya, ini maksudnya jadi ketika mengangkat fondasi itu maksudnya meletakkan fondasi, mungkin maksudnya ya Ustadz? Iya, betul, maksudnya itu. Oh, oke, ya, oke. Silakan yang mau terjemah. Iya. Silakan. Pak Fandi, silakan. Pak Fandi ada? Ibu Ad? Ustaz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ingatlah ketika yarfa'u, mengangkat Ibrahim
al-qawaida, pondasi, minal baiti, dari Baitullah, wa Ismail, dan Ismail, Rabbana, ya Tuhan kami, takabbal minna, terimalah dari amal-amal kami, innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya, mumtazah. Bagus. Berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana artinya apa? Ya Tuhan kami. Ini ada yang dibuang yaitu ya, asalnya ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa dan ij'alna, Jadikan. bagi kami jadikanlah kami. Dari kata apa? Ij'al? Ja'ala, sudah menjadikan. Ya ja'alu, sedang menjadikan. Ij'al, jadikanlah. Nah, kami muslimaini. Orang-orang yang Muslimin. Ya, orang muslim. Muslim ini kalau zaman dulu muslim itu artinya adalah orang yang tunduk. Orang muslim itu secara bahasa artinya tunduk atau berserah diri. Jadi aslama, dari kata aslama. Aslama, sudah tunduk. Yuslimu, sedang tunduk. Aslim, tunduklah. La tuslim, jangan tunduk. Islaman, ketundukan. Muslimun, yang tunduk. Orang yang tunduk itu muslim. Kalau di sini muslimah ini ada akhiran aini, berarti ini isim apa? Isim apa? Ada akhiran aini. Isim tasniyah. Muslimun, satu muslim. Muslimah ini dua muslim. Muslimina, muslim. Masih ingat pelajaran tentang isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak? Atau sudah nisyan? Udah nisyan? Gak apa-apa. Kalau lupa ingatin lagi. Muslimah ini dua orang yang tunduk. Dua orang itu siapa? Ibrahim dan Ismail. Jadikanlah kami kan itu kan dua ke atas kan. Nah, kami di sini dua orang yaitu Ibrahim dan Ismail. Muslimain dua orang yang tunduk laka kepada engkau ya Allah. Nah, kita menjadi orang yang muslim itu juga itu berdoa kepada Allah, harus diminta. Jangan pede, wah saya pasti akan selalu menjadi orang yang muslim. Siapa yang jamin? Bisa jadi kita naudzubillah ya, murtad, naudzubillah min dzalik. Jadi minta selalu tetap menjadi muslim, dikokohkan dalam Islam, ditetapkan terus dalam Islam. Wamin, dan dari dzurriyyatina, keturunan kami. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak egois, nggak minta untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk keturunannya setelahnya. Umat
Artinya jadikanlah dari keturunanku juga ummatan umat muslimatan. Yang tunduk. Yang tunduk. Nah ini kalau ada isim, dua isim yang sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifat, berarti itu naat man'ut ya. Naat itu kata sifat, man'ut itu yang disifati. Ummatan muslimatan, umat yang tunduk. Nggak paham tadi Ustadz, gimana ada apa? Ada dua matfil. Ya, kalau ada dua isim sama-sama nakiroh, isim nakiroh yang tidak ada beralnya. Dan nggak sama ada tidak beral. Nakiroh, isim nakiroh masih ingat atau sudah nisyan? Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Isim nakiroh itu isim yang masih umum, ciri-cirinya tidak beral. Dan bukan nama, ya, dan bukan kata ganti atau kata tunjuk. Contohnya ini ummatan, muslimatan. Ini kan bukan nama, bukan juga kata ganti, bukan kata tunjuk, bukan bukan kata ganti atau kata tunjuk. Maka dia itu isim nakiro, masih umum. Kalau dalam bahasa Inggris, itu awalan book artinya apa? Sebuah buku. Sebuah buku. Kalau the book, ya buku itu. Buku itu the itu al bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. The itu al. Kalau itu akhiran tidak ada alnya. Tapi taunya isim itu dari tanwin ini ya? Iya, isim kan ciri-cirinya diantaranya tanwin akhirnya atau tak marbuto. Nah, kalau ada kata sifat ya, ini kan muslimatan kan kata sifat. Itu bisa mensifati sebelumnya dengan syarat dia sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifat. Ummatan muslimatan, umat yang tunduk. Contoh lagi, lelaki yang pintar, rojulun mahirun. Lelaki yang pintar, rojulun mahirun. Wanita yang pintar, mar'atun mahirotun. Iya, mar'atun mahirotun. Jadi sama-sama nakiro atau sama-sama ma'rifat. Al-mar'atu al-mahiratu. Wanita yang pintar. Lelaki yang pintar, al-rojulu al-mahiru. Kalau al berarti tanwinnya juga hilang ya Ustaz? Iya betul. Antara al dengan tanwin itu seperti air dengan minyak, nggak bisa bersatu. Dia tidak boleh berkumpul. Tidak bisa berkumpul. Ummatan muslimatan artinya apa? Umat yang patuh. Umat yang tunduk laka kepadamu wa dan ari. Rabbana arinal haqqo haqqon warzuqnat tiba'ah. Arina. Doa itu kan sangat populer tuh. Ari itu perlihatkanlah. Perlihatkanlah. Dari kata ro'a. Ro'a kan melihat. Ru'yah. Kalau ari, perlihatkanlah. Kami. Ya, kadang kita terjemahkan tunjukkanlah. Padahal artinya bukan tunjukkan, tapi perlihatkanlah. Ro'a, yaro, ru'yah. Ru'yah apa artinya? Ru'yat hilal. Melihat hilal. Manasik. Ibadah kami atau tempat-tempat ibadah kami. Manasik haji maksudnya di sini. Ini kan setelah Ka'bah sudah dibangun, setelah itu bagaimana cara ibadahnya? Haji. Haji ya, ada tawaf. Kemudian ada apa? Sa'i dan seterusnya. Tahallul. Istilahnya kan manasik kan? Kalau ibu-ibu haji, umroh itu kan ada manasiknya. Itu namanya artinya itu ibadah atau tempat ibadah. Nusuk juga sama.
Artinya ibadah. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Wa arina manasikana, artinya apa? Dan perlihatkanlah kepada kami tempat ibadah. Ya, bagus. Watub, dan tobat. Nah, ingat dulu saya pernah kasih tahu kalau ada taba setelahnya ala, artinya apa? Ada taba ila, ada taba ala. Masih ingat atau sudah nisyan? Nasia. Nisyan. Sudah menghilang. Kebanyakan nasi jadinya nasia ya. Dan nasia. Artinya kalau taba ala artinya mengampuni. Taba ala artinya mengampuni. Kalau tabailah? Ya, kalau tabailah artinya meminta ampun atau bertaubat. Taba'ala dan tabailah. Ya, taba'ala dan tabailah. Apa bedanya? Kalau taba'ala dari Allah ke hamba, kalau tabailah dari hamba kepada Allah. Di sini taba apa? Taba'ala. Taba'ala. Berarti dari Allah. Dari Allah. Alaina. Apa artinya? Alaina. Ataskah? Kami. Artinya apa berarti? Dan ampunilah ataskah kami. Ya. Maksudnya dan terimalah taubat ataskah kami, artinya terimalah taubat kami gitu. Ya, ini kenapa kok Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah terus ini kok minta taubat? Emang Nabi Ibrahim bersalah apa enggak? Ya. Apakah Nabi Ibrahim bersalah habis berbuat dosa? Jadi begitulah. Kita walaupun habis beribadah jangan merasa sudah sempurna. Jangan merasa sudah sempurna. Kita takut-takut ketika sholat ada salah-salahnya, ya enggak? Ketika sholat ada kurang-kurangnya. Makanya setelah sholat baca apa? Istighfar kan? Astagfirullahaladzim gitu. Karena takut-takut ada kurang-kurangnya. Nah, Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah mungkin ada salah-salahnya. Makanya beliau istighfar, minta taubat, minta ampun kepada Allah. Innaka, sungguh anta, engkau at-tawwab, maha menerima taubat. Maha menerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Maha penyayang. Oke. Tawab ini dari kata apa? Tawab. Tawaba. Iya, tawaba. Tawaba itu taba asalnya. Asalnya taba itu dari tawaba. Alifnya itu asalnya wawu ini. Taba. Taba itu asalnya tawaba. Kalau pakai tasdid ada yang nggak pakai tasdid itu gimana sih? Yang mana, Pak? Tawab ini? Iya, kan. Kenapa tawab? Karena ikut polanya fa'al. Fa'alun. Soal tasdid ada tambahan tasdid enggaknya itu gimana tuh? Yang mana? Taknya ini? Tawaba. Kita dan wa. Kalau wa-nya ini karena ikut pola fa'al. Polanya fa'al. Fa'al kan ada tasdidnya. Jadi pakai tasdid karena polanya fa'al. Tawaba, tawab. Fa'ala, fa'al. Maha menerima taubat. Tawab itu maha penerima taubat. Ar-Rahim maha penyayang.
Penyayang Allah ini Rahim ini nanti di akhirat. Kalau Rahman di dunia. Untuk orang beriman ya Ustaz. Iya, untuk yang beriman. Kalau Rahim untuk beriman, kalau Rahman untuk semua makhluknya, baik yang beriman atau tidak. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa dan ij'alna, jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang tunduk, laka, kepadamu, wamin, dan dari dzurriyyatina, keturunan kami, umat muslimatan yang tunduk, laka, kepada engkau, wa, dan arina, perlihatkanlah kami manasikana, tempat-tempat ibadah kami, watub, dan ampunilah alaina, kami, atas kami, innaka, sungguh engkau, anta, at-tawwabu, yang maha menerima taubat, ar-rahimu, yang maha penyayang. Iya, bagus. Silakan. Ustaz, kalau tawab itu ada sigot mubalaghahnya nggak? Nah itu sigot mubalaghahnya tawab. Kalau isim fa'ilnya taibun, fa'ilun. Isim fa'ilnya taibun, taibun. Ini isim fa'il, orang yang bertaubat. Kalau tawab, maha penerima taubat. Ya, silakan. Ini termasuk Asmaul Husna kan Ustaz? Ya, betul. Asmaul Husna kebanyakan pakai sigot mubalaghah, melebih-lebihkan. Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Pak Afandi, silakan. Rabbana, Tuhan kami, wa dan ij'alna, tunjukkanlah kami. Jadikanlah ya. Iya, bagus. Jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang tunduk, laka, kepadamu, wamin, dan dari dzurriyyatina, keturunan kami, ummatan muslimatan, umat yang tunduk, laka, kepadamu, wa arina, dan perlihatkanlah kepada kami mana sikana, tempat ibadah kami, wa tub alaina, ampunilah atas kami, innaka, sesungguhnya engkau, anta tawwabur rahim, engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Iya, mumtaz. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau nanya ini agak di luar konteks yang Asmaul Husna tadi, kan ada yang lagunya itu nasyidnya itu ya Rahman, ya Rahim pakai iya gitu depannya. Ada yang Rahim. Itu gimana Ustaz, baiknya? Ada yang pakai ya, ada yang tidak gitu. Gimana? Iya, ada dua versi. Kan nasyid Asmaul Husna itu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Terus satunya? Ada juga yang nggak pakai ya gitu. Jadi nggak pakai ya gimana? Yang nggak pakai ya itu ya. Rahman ya Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Ya, tapi lirik iramanya agak beda. Saya pernah dengar ada dua versi itu, ada yang pakai ya depannya, ada yang langsung nggak pakai ya. Oh, nggak apa-apa, dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Kalau dikasih ya, itu alnya hilang. Ya, semua isim kalau dikasih ya,
ya wahai, maka alnya hilang kecuali lafadz Allah. Kecuali Allah. Kalau Allah tetap ya Allah, tetap ada alnya. Ya, kalau selain itu maka ya-nya alifnya lamnya hilang. Ar-Rahman kalau ada ya-nya jadi ya Rahman, tidak ya Ar-Rahman, tapi ya Rahman. Ustadz tadi mengenai penjelasan isim nakiroh dan marifat ada di buku ya? Maksudnya tadi saya lupa itu di buku ada atau enggak. Tapi pernah yang saya jelaskan kalau nggak salah itu. Dulu awal-awal ya A sama D. Iya. Mungkin waktu itu saya belum masuk, saya kan masuknya telat. Gitu. Saya cari di buku ya, adalah penjelasannya mungkin kali ya. Soalnya masih kurang ini, kurang ini. A sama D. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, Bapak Ibu, nanti untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam menerjemah, nanti kita akan ada latihan mungkin 2 hari sekali untuk menambah 1 ayat. Jadi 2 hari nambah 1 ayat. 2 hari nanti saya kirim teksnya dan rekamannya. Nah, mungkin sekitar 2 menit lah. 2 menit saya terjemahkan, nanti Bapak Ibu silakan menyimak sambil melihat teksnya dan dihafalkan artinya. Nanti silakan kalau sudah hafal silakan disetorkan dengan direkam seperti saya rekam gitu. Pakai voice note ya? Ya, pakai voice note gitu. Jadi biar Bapak Ibu terbiasa dan juga semakin nambah kosakatanya. Biar hatam 1 juz ya Ustaz ya. Iya betul, biar 1 Al-Baqarah hatam. Amin. Mungkin 1 Quran Ustaz. Iya 1 Quran, amin. Amin. Iya, insyaallah. Semoga Allah memberikan taufik dan inayah. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Afwan. Pamit.